Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke sesi panel discussion. Kita akan langsung aja di sini kita bacakan ya pertanyaan dari Boni Sisanto ya. Mau tanya, Dok, saat ini informasi kedokteran sudah sangat luas. Seperti di Google kita bisa cari informasi tentang farmasi, juga informasi segala gejala suatu penyakit. Akhirnya ada sebagian orang berpikir mereka cukup mengerti ya soal suatu penyakit dan tidak memilih menghubungi dokter dan lebih memilih mencari obat sendiri dan indikasi gejala saja. Bagaimana pendapat dokter untuk fenomena ini? Ya, itu yang sampai saat ini itu teman-teman dokter itu rasakan jadi suatu blunder ya. Ya gimana ya, memang maunya istilahnya kalau orang Jawa bilang mangkel gitu ya. Soalnya apa? Karena mereka ini yang secara mandiri search di internet ini tentang pengobatan itu awalnya fan-fan aja minum berapa dosis kan belum kelihatan efeknya. Nah, begitu dosis sudah mencapai titik toksik tertentu, ini kan akan menimbulkan efek samping. Ya mungkin nanti harapannya ke depan dengan regulasi yang semakin jelas seperti disampaikan Pak Yayo tadi, harapannya akan teratur, lebih teratur seperti itu Mbak Sela. Oke, semoga sudah terjawab ya Kak Boni untuk pertanyaannya nih. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter Eni dan juga Pak Yayok. Dari Dian Farahwati ya, izin bertanya, dari beberapa teknologi medis yang tadi sudah disebutkan, apakah ada yang sudah diterapkan di Indonesia? Di teknologi itu sangat beragam, mulai dari yang sederhana, hanya sekedar radio 2 meter, break-breakan, kalau mungkin anak muda sekarang nggak tahu ya. Zaman saya dulu break-breakan itu teman-teman kami, kalau kami keliling ke pedalaman di daerah Papua, dimanapun gitu ya, di Sulawesi gitu ya, karena nggak ada koneksi internet segala macam ya, paling gampang kalau ngobrol antar dokter pasien tuh pakai radio 2 meter ngobrol. Itu juga sudah bentuk telemedicine, karena definisi dari WHO kan penggunaan teknologi untuk membantu pelayanan. Nah, naik lagi ke lebih tinggi misalnya sekarang internet. Iya, kita lihat seperti itu yang dipunyai oleh dokter Cahaya gitu ya, menggunakan website segala macam memberikan layanan, atau teman-teman kita di Klik Dokter Halodoc, dia mereka langsung berinteraksi. Anda sudah punya aplikasi berbasis mobile, tinggal connect ke situ, kemudian kita beri, atau juga yang terintegrasi langsung misalnya. Dan tadi saya nggak melihatkan foto gitu ya, bagaimana proses gambar-gambar X-ray yang dari film ya itu kan kemudian dikonversi jadi digital pakai namanya digital radiologi ya, CR ya, computed radiologi, kemudian dikirim data DICOM-nya melalui jaringan dan segala macam hal gitu ya. Atau mungkin beberapa yang menggunakan beberapa device embedded yang atau wearable yang juga sudah terintegrasi dengan IoT teknologi, connect ke handphone, laporan tentang detak jantungnya ataupun segala macam hal, ada yang mungkin ditusuk dulu untuk kadar darahnya sudah. Jadi relatif kalau kita bilang adopsi teknologi Indonesia sudah cukup. Cuman memang kematangan kita dalam menggunakan, kesiapan dari para pelaksana, kesiapan dari masyarakatnya itu yang jadi PR. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Zaidan Yusuf. Seberapa akuratkah diagnosa penyakit pada pasien yang melakukan pengobatan via telemedicine? Perlu saya sharing juga, seorang dokter, profesional dokter, untuk dapat mencapai suatu diagnosis itu ada beberapa tahapan, ada step-stepnya. Mulai anamnesa. Anamnesa ini apa? Wawancara kita. Melewati tahap anamnesa, kita masuk ke tahap pemeriksaan fisik. Nah, setelah itu pun belum cukup saya rasa. Apalagi seperti yang kita ketahui, semakin ke sini penyakit ini makin kompleks. Nah, dari situ kita kumpulkan mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Bila perlu kita tambah lab juga, ambil darah. Ada infeksi nggak, leukositnya berapa gitu. Nah, setelah dari itu dirangkum, baru kita bisa sampai diagnosis. Nah, sedangkan telemedicine saat ini, nah tadi konsepnya itu kan masih audio dan video. Audio dan video belum mencapai penunjangnya seperti darahnya ini gimana gitu. Setuju, Dok. Terima kasih. Oke, thank Saya you. boleh Mungkin dari Pak menambahkan sedikit. Surah. Ya, Pak Yayok, silakan Pak. Walaupun saya bukan orang kesehatan ya, bukan istri saya dokter spesialis kulit juga gitu ya. Di mana dia kadang juga menerima konsultasi melalui WA untuk foto, tapi tetap sekali lagi banyak hal yang tidak bisa dilewatkan hanya dari teknologi ya. Apalagi yang kita hadapi kan manusia ya, sangat sensitif. Sistem informasi yang paling kompleks, paling sempurna buatan Tuhan itu manusia. Komputer nggak bisa ganti. Nah, artinya bahwa sekali lagi dengan pengobatan ke manusia, jadi teknologi tidak akan semudah itu menggantikan. Yang jelas dia akan mempermudah gitu ya, memperingan tadi dengan jarak yang bisa ditempuh lebih rendah karena nggak harus bertemu. Tapi banyak hal yang harus kita cermati bahwa ini adalah sekali lagi pasien safety adalah nomor one. Jadi memang betul
telemedicine tidak bisa menggantikan petugas. Jadi di WHO tadi sudah dijelaskan kalau untuk telemedicine kategori dokter pasien itu sifatnya adalah sebagai pelengkap. Ini selanjutnya ada pertanyaan yang mirip-mirip dari Ridwan dan juga dari Kak Nur Fadilah nih ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan apa saja sih yang diterapkan oleh pemerintah untuk implementasi telemedicine di seluruh wilayah Indonesia secara merata, itu seperti apa, mengingat susahnya akses internet di daerah yang ditinggali gitu ya. Dan dari Nur Fadilah juga di sini bilang buat daerah terpencil yang belum tentu ada teknologi dan mungkin terganggu juga oleh jaringan internet, bagaimana solusinya? Oh iya, baik. Jadi kebijakan pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus ya. Artinya kembali lagi tadi di Permenkes nomor 20 tahun 2019 itu sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan telemedicine antar pasien. Artinya pasien yang mana daerahnya mungkin terpencil mau tidak mau harus datang ke puskesmas, di mana saat ini pemerintah mulai membantu akses internet ke puskesmas terpencil. Ini masuk pertanyaan dari Kak Ainul Faradisi Sabrina. Permisi, saya ingin bertanya. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan teknologi laboratorium medis. Di kampus kami belajar mendiagnosa suatu sampel menggunakan alat teknologi yang membantu mempermudah kami dalam pemeriksaan sampel. Akan tetapi kami kurang mengetahui cara mendiagnosa sampel manual. Bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Apakah kami juga harus mempelajari cara mendiagnosa sampel dengan cara manual? Gimana betul yang seperti dikatakan Pak Yayok, bahwa core-nya, intinya teknologi itu tetap harus manusia. Kalau kita cuma mengandalkan mesin, human-nya diabaikan, waduh gimana tuh, bahaya sekali, safety-nya nggak terpenuhi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Eja ya. Permisi izin bertanya, apakah perawat juga memiliki peran dalam pengembangan telemedicine ini atau hanya dokter-dokter saja? Jadi kalau di dunia kedokteran, setiap peran profesi pasti ada perannya. Nggak mungkin perawat nggak ada perannya, dokter nggak mungkin. Mulai dari perawat, bidan ya, sampai spesialis itu berperan kalau di kedokteran. Nah, nanti mungkin kalau untuk yang teknologinya, nanti pola kerjanya perawat ini yang dibutuhkan mungkin ke machine learning ya, nanti Pak Suraya bisa. Jadi pola kerjanya perawat ini nanti yang diaplikasikan ke machine learning. Nah, ini tentu butuh seorang perawat yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Terima kasih dari Silakan, Pak saya. Yayo. Ya, betul bahwa saya kira semua komponen SDM atau people di dalam pelayanan kesehatan semuanya akan sangat dibutuhkan dalam telemedicine itu sendiri gitu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, ini mungkin lebih ke ini juga ya, telemedicine-nya ya. Dari Kanadia, bagaimana kalau ada kebocoran data nih dok? Oh, saya dulu ya, oke. Ya betul. Nah, kembali lagi tadi memang mau tidak mau, ini tidak hanya di dunia medis ya. Di sistem informasi apapun, kebocoran data itu pasti akan terjadi. Bagaimana cara mengatasi pastinya? Satu pastinya adalah kita harus memperbaiki, melindungi sistem lebih bagus ya, di-upgrade, ada teknologi penyandian. Tapi di atas itu yang lebih pentingnya adanya regulasi. Karena sekali itu terjadi, nah ini hukumlah yang nanti akan menentukan, misalnya akan ada penuntutan, tindak pidana, atau apa. Jadi kalau belum ada regulasi yang mengatur, melindungi, memang sangat berbahaya. Jadi kita juga tidak boleh hanya sekedar adopsi teknologi terbaru dipasang tanpa kita mengetahui aturan hukum di balik itu. Ada nggak? Kalau tadi dokter saya menjelaskan di Amerika ada HIPAA. Kita masuk lagi nih pertanyaan dari Kak Hanifah ya. Izin bertanya, bagaimana rencana ataupun solusi yang akan dilakukan untuk memaksimalkan telemedicine di masa mendatang gitu? Jika masih banyak orang bisa dikatakan gaptek ataupun juga bersikeras menolak perbaharuan atau pembaharuan terhadap teknologi kesehatan ini. Sebenarnya ini kembali lagi kalau kita sudah merasa kebutuhan. Contoh sederhana masalah keuangan ya. Dulu pertama kali ada ATM itu banyak orang, maaf ya, di desa daerah itu takut. Karena kalau intinya itu kalau ke bank ambil uang ya harus ketemu orang. Maksud saya ketemu dengan kotak mesin yang macet-macet terus uangnya keluar. Saya nggak percaya. Artinya banyak orang zaman dulu ya harus datang ke kasir, bawa buku tabungan, ngeluarin KTP, baru bisa terjadi transaksi. Tapi dalam perkembangannya karena edukasi dari pemerintah, kemudian mereka urgensinya juga ternyata, oh repot juga ya kalau malam-malam atau minggu-minggu ketemu butuh uang, ternyata banknya tutup, sehingga mereka tahu bahwa oh ke ATM itu aman. Oke, kita masuk dulu nih ke pertanyaan dari tim juga ya. Ada, apakah telemedicine ini akan mempengaruhi industri perawatan ya, terutama di Indonesia? Sebenarnya alam yang akan memaksa nanti ya, seperti kasus pandemi ini harus isoman, PPKM darurat. Kan kita manusianya terpaksa karena alam ini. Kalau mau nggak mau ya harus mau gitu. Itu nanti yang akan merubah segalanya. Ini untuk pertanyaan lagi, ini sekarang apakah ada fitur baru yang akan dikembangkan dari periksadulu.com nanti ke depannya nih dok?
lagi, ini berarti saya yang Mbak salah. Untuk Ya, buat minggu dokter depan Cahaya. kita rencana launching integrator resep dokter yang terintegrasi dengan telekonsul. Kita bekerja sama sementara di Indonesia bagian timur, khususnya Surabaya sih Mas. Ini pertanyaan untuk Pak Yayok nih Pak. Apakah sebenarnya memang teknologi ini ke depannya itu akan sangat-sangat mempengaruhi telemedicine? Sekarang kan era disrupsi ya, apapun ya kita lihat bagaimana tiba-tiba Gojek maupun Grab merubah bagaimana peta bisnis transportasi yang dulunya semuanya harus terregistrasi, punya armada dan segala macam. Tiba-tiba siapapun bisa daftarin jadi anggota dan terhubung ke sistem Airbnb segala macam gitu ya. Iya betul ya, mau tidak mau di dunia kesehatan harus bisa beradaptasi. Cuma memang sekali lagi ini menarik, kebetulan saya kan orang IT ya, dulu saya mendalami teknologi itu banyak untuk korporasi ya, untuk sistemnya. Nah di 2005 saya mulai beralih menekuni di bidang kesehatan. Ternyata di bidang kesehatan itu jauh lebih rumit, lebih kompleks. Kenapa? Karena yang dilalasi adalah masalah manusia, terutama jika berhubungan dengan pasien safety. Jadi secepat-cepatnya teknologi berlari di kesehatan kita harus hold juga, karena pastikan teknologi itu betul-betul mature, matang, dan tidak membahayakan pasien. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ruth Angelin ya, silahkan. Dok, izin bertanya terkait seberapa berhasilkah telemedicine sebagai salah satu solusi dalam mengatasi problematika pelayanan di masa COVID. Apakah telemedicine ini untuk daerah terpencil bisa diberlakukan dengan segala macam keterbatasan yang ada di daerah tersebut untuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas, super type dalam penggunaan APD berstandar tetapi di klinik swasta tidak demikian, karena ketersediaan ini mungkin ada solusinya, Dok? Mungkin saya lebih banyak pertanyaan medis ya, tapi saya coba lihat dari sisi teknologi. Jadi kalau pelayanan telemedicine di terpencil itu sebenarnya kan sekali lagi tadi disebutkan, apalagi di era pandemi ya, yang sudah mature atau sudah stabil itu kan teman ini yang dimiliki pemerintah, tapi itu digunakan untuk antar pasien. Artinya mau tidak mau pasien tetap secara physically harus datang ke pasien, ke puskesmas segala macam, di mana mungkin tadi disebutkan di beberapa tempat mereka tidak punya APD yang lengkap. Jadi memang jujur kalau ini belum begitu bisa membantu gitu ya. Ya maaf keputus tadi. Ya jadi kalau dikatakan berhasil apa belum, ini kan kita juga awal-awal pandeminya juga baru. Saya rasa sih belum bisa disimpulkan berhasil atau enggak ya. Karena untuk mencapai kata berhasil ini harusnya sekarang tujuan satu Indonesia ini kan mengurangi angka penularan dulu. Kalau itu sudah bisa turun ya otomatis ada kontribusi lah, meskipun nggak 100%. Berapa persen gitu telemedicine untuk membantu mengurangi seperti itu. Ya, kita lanjut dulu. Ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertamanya dari Kak Talita. Ya, ini panjang sekali. Saya akan coba bacakan ya. Ini untuk dokter dan juga Pak Yayok. Mohon izin bertanya, apakah telemedicine saat ini sudah cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan antara dokter dengan pasien? Mengingat pada telemedicine saat ini hanya dapat dilakukan dengan chatting ataupun video call ya, sehingga hanya pemeriksaan berupa inspeksi serta beberapa hasil pemeriksaan tertentu seperti tekanan darah, gula darah. Tetapi dokter belum bisa secara langsung melakukan pemeriksaan fisik secara langsung ya, seperti misalnya pemeriksaan pada sistem saraf ataupun refleks dan lain sebagainya. Dan kedepannya kira-kira apakah telemedicine ini dapat menunjang pemeriksaan fisik agar dapat dilakukan dengan lengkap menggunakan telemedicine? Wow. Itu memang dari sisi teknologi memang masih ada keterbatasan, terutama yang namanya sensor ya. Apapun kan kita butuh peralatan namanya sensor untuk mengkonversi sesuatu yang sifatnya analog menjadi digital, kemudian dikirimkan melalui jaringan data kan ya. Artinya seperti tadi disebutkan, kalau hanya sekedar gambar, foto kita pakai sensor kamera. Kemudian ada juga yang kita gunakan untuk gerak, misalnya untuk orang yang mau olahraga segala itu ada ya, giroskop segala macam, kemudian lokasi pakai GPS dan segala macam. Nah, sekali lagi tapi peralatan tadi kan mempunyai keterbatasan, di mana kalau kita pakai peralatan khusus, misalnya kalau menguji tentang kadar gula dan segala macam, kita harus beli sendiri, dan itu masih mahal, apalagi di Amerika harus memenuhi aturan dari FDA atau BPOM-nya, sehingga untuk telemedicine ke arah itu yang penunjang misalnya dengan gula darah apa itu bisa secara teknologi, tapi untuk katakan produksi massal dan diadopsi masyarakat itu butuh waktu yang panjang, karena itu membutuhkan biaya yang tidak murah juga. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau
misalnya memang di Indonesia belum maksimal ya, Dok ataupun Pak Yayok, ada nggak sih kerjasama di Indonesia gitu ya dengan negara lain yang mungkin telemedicine-nya udah lebih oke gitu? Betul, memang saya kira sudah ya. Kalau kita lihat dari sisi, kalau provider swasta mah justru kan banyak juga mengadopsi teknologi yang sudah matang di negara lain ya. Beberapa grup itu yang ada di saat ini itu mereka misalnya membeli teknologi dari India, Singapura, segala. Jadi memang iya. Tapi kalau kita bicara skala negara dari pemerintahan, memang betul seharusnya kita memang perlu belajar bagaimana ya agak jauh-jauh dari kita Singapura, Malaysia, Thailand yang sudah mempunyai platform telemedicine nasional yang sudah cukup berjalan dengan baik. Ya memang apa ya, persiapannya, kemudian masa aturannya dan segala macam memang kita belum sesiap mereka. Tapi yang jelas sudah ya mereka mulai belajar ke situ untuk mencoba kita. Jadi perlahan-lahan sedang diperbaiki ke arah itu. Nah, mungkin dari dokter ada tambahan, Dok. Mungkin yang dokter juga sudah tahu ada nih kita udah bekerja sama dengan negara lain. Ya betul yang disampaikan Pak Yayo itu, karena apa? Negara terdekat kan Singapura, Malaysia. Tapi kalau pesan saya sih, pendapat saya, kalau bisa alih teknologi aja, karena IT kita mampu kok, orang-orang Indonesia mampu untuk mengembangkan itu. Cuma kita tinggal lihat sistemnya aja gimana. Ya, itulah tadi ya sesi panel discussion. Thank you banget Pak Yayok, Dokter Cahya. Akhir kata saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis ya. Di sini tadi ada Dokter Cahya, ada Pak Yayok gitu ya. Terima kasih untuk media partner keren ya. Ada Ruang Webinar Teknik, Millennial Zone, dan juga Info Event Lomba. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya, menyempatkan waktunya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di webinar keren lainnya. Tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di @keren_indonesia dan juga Facebook kami di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, see you, and bye-bye semuanya.